Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 kerajaan besar Islam. Yang pertama dinasti Safawi, 2 dinasti Fatimiyah, yang ketiga dinasti Mughal. 3 kesultanan besar Islam. Yang pertama yaitu dinasti Safawi. Dinasti Safawi berdiri pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, yaitu Iran. Oleh sebab itu, daulah ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran sampai sekarang. Nama Safawi diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Nama tersebut tetap dipertahankan sampai tarekat ini berubah menjadi gerakan politik, bahkan menjadi nama bagi daulah yang mereka dirikan, yaitu dinasti Safawi. Pada dinasti Safawi, masa kemajuan hanya ada di tangan 2 sultan, yaitu yang pertama Sultan Ismail I, dan puncak kejayaannya pada Sultan Syah Abbas I. Sultan Ismail I berkuasa kurang lebih 23 tahun. Pada 10 tahun pertama kekuasaannya, ia berhasil melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaan wilayah tersebut. Dengan demikian, hanya dalam waktu 10 tahun dia telah menguasai seluruh wilayah di Persia. Yang selanjutnya yaitu terjadi persaingan segitiga antara pimpinan suku-suku Turki, pejabat-pejabat Persia, dan tentara Hilbas dalam merebutkan pengaruh dan kekuasaan untuk memimpin daulah Safawi. Pada masa pemerintahan Sultan Syah Abbas I, setelah Sultan Syah Abbas I diangkat menjadi sultan, ia mengambil langkah-langkah pemulihan kekuasaan dinasti Safawi yang sudah memprihatinkan, yaitu yang pertama dengan memindahkan ibu kota dinasti Safawi ke Isfahan sebagai persiapan untuk melanjutkan langkah-langkah melakukan perluasan wilayah ekspansinya ke daerah-daerah bagian timur. Setelah memperoleh kemenangan-kemenangan di wilayah timur, barulah Abbas I mengalihkan serangannya ke wilayah barat berhadapan dengan Turki Utsmani. Masa kekuasaan Abbas I adalah masa puncak dari kejayaan dinasti Safawi. Secara politik, ia dapat mengatasi berbagai pergolakan yang terjadi di dalam negerinya, meredam konflik-konflik sehingga tercipta stabil keamanan melalui 2 hal tersebut. Ia pun berhasil kembali mengambil wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain, terutama kerajaan Turki Utsmani sebelum kekuasaannya. Terlebih lagi setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Qumrun diubah menjadi Banda Abbas. Dengan dikuasainya bandar tersebut, maka sumber pendapatan negara dari aktivitas ekspor dan impor menjadi meningkat. Selanjutnya, Sultan Abbas pun telah menjadikan kota Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Di kota-kota tersebut berdiri bangunan-bangunan besar yang indah, masjid-masjid, rumah-rumah sakit, sekolah, jembatan yang diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata dengan baik. Salah satu faktor kemunduran daulah Safawi ialah konflik yang terus-menerus berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Bagi Turki Utsmani, berdirinya dinasti Safawi yang beraliran Syiah menjadi ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya. Selanjutnya dinasti Fatimah atau biasa disebut Daulah Fatimiyah, Mesir. Islam masuk Mesir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika itu Ammar bin As disuruh khalifah membawa tentara Islam yang menduduki karena dari segi geografis Palestina yang berbatasan langsung dengan Mesir tidak akan aman tanpa menduduki Mesir. Sementara Palestina ketika itu sudah dapat ditaklukkan tentara Islam. Abad modern, Mesir berada di bawah penjajahan Barat
pada tahun 1798. Tentara Napoleon mendarat di Mesir tanpa mendapat perlawanan yang berarti dari umat Islam. Dinasti ini diberi nama Fatimiyah karena dibangsakan kepada Fatimah putri Rasulullah SAW. Sebab mereka mengaku masih keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Ali dan Fatimah dari keturunan Ismail anak Ja'far as-Shadiq. Mereka adalah sekte Syiah Ismailiyah. Masa pertumbuhan dinasti Fatimiyah yaitu pada Ubaidillah al-Mahdi 909 sampai 934 Masehi. Dalam perkembangannya, dinasti Fatimiyah ingin memindahkan ibu kota pemerintahan mereka ke Mesir untuk mempermudah pengaruh ke timur dan barat, karena letak Mesir berada di antara keduanya. Sementara Daulah Abbasiyah ingin mempertahankan Mesir jangan lepas dari wilayah pemerintahan mereka. Maka selama 20 tahun pertama dari berdirinya Daulah Fatimiyah, selalu terjadi pergolakan di antara pemerintahan tersebut untuk merebutkan Mesir. Pada masa pemerintahan Al-Azil Billah 975 sampai 996 Masehi, dia dapat mewarisi sumber kekayaan negara dari ayahnya yang dapat dipergunakan untuk lebih mengembangkan Daulah Fatimiyah. Selain itu, dia banyak membangun istana. Juga Universitas Al-Azhar semakin dikembangkan sehingga mampu menyediakan asrama bagi mahasiswa dengan gratis. Dengan demikian juga, makan dan pakaian mereka disediakan oleh negara sehingga mahasiswa dapat berkonsentrasi penuh menekuni kuliah mereka. Pada masa ini merupakan masa puncak kejayaan dinasti Fatimiyah. Salah satu faktor kemunduran dari dinasti Fatimiyah ini diantaranya kebijakan yang diambil Khalifah Daulah Fatimiyah pada saat berkuasa di Mesir adalah menyebarkan atau bahkan boleh dikatakan memaksakan paham Syiah Ismailiyah kepada penduduk. Seluruh pegawai diwajibkan memeluk madhab Syiah Ismailiyah. Semua qadhi atau hakim diwajibkan supaya mengeluarkan keputusan hukum yang sesuai dengan undang-undang madhab Syiah. Kemudian mereka menyebarkan atau mempropagandakan madhab Syiah Ismailiyah kepada penduduk. Begitu pula kepada 3 khalifah pertama yaitu Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dicaci maki dan dicela oleh Khalifah Daulah Fatimiyah. Dinasti Mughal India. Sejarah peradaban Islam belum lengkap sebelum membaca sejarah Daulah Mughal di India karena ekspansi Islam masuk ke India yang beragam Hindu sudah terjadi pada masa Daulah Umayyah yang berkuasa di Syria. Kemudian dilanjutkan oleh Daulah Ghaznawiyah. Pada masa ini Islam sudah tersebar di seluruh wilayah benua India karena ekspansi yang dilakukannya ke India pernah 7 kali berturut-turut dalam masa 7 tahun dan menghancurkan berhala-berhala yang ditemukannya, sehingga dia dipanggil sang penghancur berhala. Di belakang hari Daulah Mughal didirikan Zahiruddin Babur. Daulah Mughal berdiri pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Ini berdiri di anak benua India seperempat abad setelah berdirinya Daulah Sofiyah di Iran. Sementara Daulah Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya. Oleh karena itu, di antara 3 kerajaan besar pada periode pertengahan, Daulah Mughal inilah yang paling muda. Tetapi jauh sebelum itu, ekspansi Islam ke India sudah dilakukan pada masa Daulah Umayyah di Syria. Daulah Mughal di India ini didirikan oleh Zahiruddin Babur, seorang penguasa Fergana, salah satu cucu dari Timurlang.
dan menjadikan Delhi sebagai ibu kotanya. Ayahnya bernama Umar Mirzan, penguasa Fergana, sehingga Babur mewarisi daerah Fergana dari ayahnya ketika ia masih berumur 11 tahun. Sultan Zahiruddin Babur, ia sangat berambisi dan bertekad menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada saat itu. Ketika berhasil menaklukkan Samarkand, ia pun dapat berhasil menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Dan setelah itu Babur pun meneruskan ekspansinya ke India. Masa kejayaan pemerintahan dinasti Mughal terjadi pada Sultan Akbar I 1556 sampai 1605 Masehi. Sultan Akbar I memegang tampak kekuasaan Daulah Mughal dalam waktu yang cukup lama. Pada masanya Daulah Mughal memasuki puncak kejayaan karena semua wilayah yang lepas pada masa itu dapat direbut kembali. Sultan Akbar I yang perkasa itu berhasil meneruskan program ekspansinya ke sebelah selatan, utara, barat, dan timur. Faktor kemunduran. Salah satu penyebab faktor kemunduran yaitu diantaranya sultan-sultan yang dianggap setelah Sultan Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah yang tidak mampu membenahi pemerintahan. Ditambah lagi kemerosotan moral, hidup yang bermewah-mewahan di kalangan elit dan politik yang mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran uang negara.